Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kami kembali dalam Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, fenomena melimpahnya hasil tangkapan nelayan yang terjadi beberapa hari ke belakang ini telah mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga ikan. Nah, kondisi ini tentunya di sisi lain patut disyukuri, tetapi juga ada di sisi dari pihak nelayan ini merugikan. Begitu, bahkan sampai ada aksi melakukan pembuangan ikan karena ikan sudah dengan kualitas yang buruk dan juga harga yang sangat rendah. Nah, tentu perlu ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi kondisi seperti ini agar ada pemanfaatan sumber daya ikan yang melimpah, namun juga tidak merugikan nelayan kita. Nah, seperti apa sebenarnya respon yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya apa yang sedang dan akan dilakukan untuk sebagai strategi pemanfaatan sumber daya ikan ini, kita akan bahas bersama saya Ida Almadani dan juga narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Bapak Aliman SPI MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Assalamualaikum Pak Aliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ya, terima kasih. Dan pemirsa juga sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rizky SE, beliau adalah anggota Komisi 2 DPRA. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan terakhir pemirsa sudah hadir bersama kita Bapak Miftah Cut Adek, beliau adalah Panglima Laut. Assalamualaikum Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Baik, kita bicara soal ikan yang melimpah ini Pak Panglima Laut dulu yang bicara ya. Seperti apa sih sebenarnya limpahan ikan yang didapatkan oleh nelayan kemarin Pak, sehingga ada cerita bahwa akhirnya harga ikan harus rendah gitu Pak. Terima kasih Mbak reporter dan yang kami hormati Bapak dari Komisi 2 DPRA Aceh, Bapak Kadis, Pak Haliman. Ada dua fenomena Bu ya, yang berhubungan erat dengan banyaknya ikan di Aceh pada saat ini, di Aceh pada umumnya. Ya. Yang pertama kondisi masa waktunya dan situasi iklimnya. Itu situasi sekarang kan pertumbuhan di laut itu bibit-bibit plankton itu semakin meningkat akibat terjadinya El Nino di permukaan air laut ya. Jadi air laut sekarang menghangat. Jadi tumbuhnya plankton-plankton sehingga ikan makin membanyak mendekati wilayah kita ya. Itu yang pertama sekali. Yang kedua pasca Lebaran. Pasca Lebaran udah 2 minggu atau seminggu kita tidak melaut. Tiba-tiba kita melaut pada hari yang sama dan pulang pada hari yang bersamaan. Tentu pada saat itulah di samping banyak ikannya di laut karena tadi, jadi ikan yang dibawa pulang pun secara bersamaan. Ini yang terjadi sehingga kalau menurut orang kita nelayan-nelayan, kalau nggak diambil mubazir katanya, maka dibawa pulanglah. Kapasitas 2 ton yang muat di palka atau di peti es itu terakhir dibawa jadi 3 ton atau 4 ton. Jadi sisanya membawa ikan yang di bawah itu agak terjepit dan sehingga banyak ikan-ikan kita yang tidak higienis atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini situasi yang terjadi pada saat ini. Ditambah lagi permintaan keluar itu agak sedikit. Apalagi yang saya tahu informasi dari teman-teman kita di Pulau Jawa ataupun itu banyak masuknya ikan impor. Sehingga ikan-ikan kita ini tertahan sedikit untuk masuk ke Medan ataupun ke Pulau Jawa. Ini situasi yang terjadi sehingga ikan tempat kita ini agak sedikit melimpah. Dan hal ini bukan tempat kita saja mungkin. Di Sumatera Utara juga mengalami demikian. Begitu juga di Pulau Jawa. Jadi Sumatera Barat ke arah barat ini memang kondisinya saat ini seperti itu begitu Pak, dan kondisi masyarakat kita yang kebutuhannya mungkin sudah terpenuhi begitu ya, sehingga karena berlebihnya dari ikan yang dibawa nelayan akhirnya harus busuk kemudian harganya murah begitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat tadi distribusi untuk bisa ke wilayah lain ataupun ke provinsi lain itu kan sedikit begitu bisa geraknya. Nah, apakah semua jenis ikan ataupun memang ada ikan tertentu aja sih sebenarnya yang memang melimpah saat ini? Ya, tidak semua jenis ikan. Kalau ikan karang itu komoditasnya harganya masih stabil. Bahkan tidak ada barang sekarang. Tapi kalau ikan seperti ikan bahasa kita ikan tongkol, ikan jerubo
ikan dencis, ikan gerga. Itu ikan yang apabila kita terlambat untuk menangani pasca panennya, itu akan menjadi lembek atau menjadi tidak bagus lagi. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau ikan karang, ikan-ikan seperti itu gerape, kerapu, ikan apalagi itu masih punya harga seperti ikan tuna kan, ikan yang punya kualitas itu masih ada harga. Harganya masih stabil iya, begitu ya. Tapi ikan yang bagus, ikan tongkol itu masih punya harga, walaupun turunnya. Dulu normalnya kita jual antara 15.000 sampai 20.000. Sekarang ikan tongkol yang bagus itu ya turunlah sedikit sampai 10.000. 10.000. Itu ya ikan yang bagus. Oke, dengan kualitas yang bagus ya. Ini karena tadi melimpah kan banyak yang tidak kualitas dengan kualitas baik begitu. Baik, saya ke Pak Kadis nih merespon dengan kondisi ini kemarin ini apa yang sudah dilakukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Pak? Ya, jadi kita dalam merespon banyaknya ikan ini beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama itu kita menyampaikan kepada masyarakat agar barangkali trip penangkapan kita itu sedikit dikurangi, ya. Karena tadinya banyak sekali kapal yang pulang, sementara ikannya tidak tertampung semua kan, jadi tripnya kita aturlah gitu, ya. Jadi kita kembalikan ke posisi normal. Karena kalau kemarin itu pasca Lebaran sebagaimana disampaikan oleh Pak Panglima tadi, itu dalam 1 minggu mencapai 182 unit kapal dalam 7 hari itu yang keluar. Nah sementara rata-rata normal itu biasanya itu hanya 15 maksimal 20 kapal dalam 1 hari ke laut. Ya. Jadi kemarin itu sudah lebih 25. Jadi kepulangan mereka juga akhirnya secara bersamaan membawa ikan seperti disampaikan tadi, sehingga stoknya menumpuk. Nah kemudian kita juga mensosialisasikan kepada para nelayan agar dalam menangkap ikan tersebut itu tangkaplah secukupnya. Nah, jangan menangkap sebanyak-banyaknya. Nah, artinya bahwa tangkap secukupnya itu sesuai dengan kapasitas palkah kita dan ketersediaan es. Nah ini kan harus diatur nih. Bukan berarti kita menangkap ikan sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam palkah tanpa pengaturan jumlah esnya berapa, jumlah ikannya berapa. Sehingga kalau esnya kurang, sudah pasti nanti kualitas ikan yang kita bawa ke darat itu akan nggak bagus. Nah jadi kita meminta kepada para nelayan, ya jangan ndak mesti penuh semua palkah baru pulang, ya kan? Nah, kalau sudah dapat OS sudah habis misalnya pulang, nah, tentu harganya mungkin masih bagus. Bisa jadi mereka dapatnya 10 ton dengan yang dapat 30 ton, itu jumlah uang yang mereka dapat lebih banyak. Lebih untung ya 30 yang 10 ton, 10 ton ketimbang yang 30 ton. Dan ini terbukti kemarin di lapangan. Yang 30 ton ya rusak semua kan karena terlalu padat, es kurang seperti itu nih. Ya kan? Sementara yang 10 ton itu masih bagus kualitasnya, jadi harganya masih sesuai dengan standar lah kan. Nah, tapi kalau sudah rusak, jangankan harganya bagus, bahkan orang nggak mau beli lagi. Nggak mau beli lagi gitu ya. Nah kan itu problemnya. Maka itu kita minta kepada nelayan dalam waktu cepat kemarin itu yang kita pasca Lebaran lakukan. itu karena memang semuanya bergerak melaut begitu hingga pulang menumpuk, akhirnya harus terjadi kondisi sekarang. Kemarin kita proaktif sebetulnya mencari pasar-pasar yang mana mungkin kita kontak teman-teman yang ada di Pelabuhan Sibolga, kita kontak teman-teman yang ada di Belawan, bahkan kita kontak ke Jakarta beberapa kostur itu. Jadi memang di tempat-tempat itu kostorinya juga penuh katanya. Penuh gitu ya. Nah sehingga mereka juga ya nggak bisa menerima ikan-ikan dari kita karena kondisinya di tempat mereka juga produksinya lumayan banyak. Oke, untuk storage sendiri gitu yang ada di kita sekarang ini memang apakah tidak disiapkan untuk kondisi-kondisi seperti ini ketika ikan melimpah maka kita tidak ada tempat cadangan begitu untuk bisa melakukan
penampungan terhadap ikan yang melimpah gitu Pak? Ya, kita di Banda Aceh ini sekarang ada 7 cold storage. Oke. Ya, 1 milik pemerintah, 6-nya lagi milik swasta. Nah, di antara 7 itu yang milik pemerintah ini sebetulnya yang paling kecil. Karena kita pemerintah ini kan bukan berbisnis, dia hanya memberikan contoh dia. Ya kan? Nah, dari 7 cold storage tersebut itu kapasitas ABF-nya 99 ton. Per hari yang bisa dibekukan. Sementara dari catatan kita kemarin itu produksi dalam 1 hari itu mencapai 200 ton lebih. 200 ton lebih. Nah, jadi otomatis yang 100 tonnya ini kan nggak tertampung nih, kalaupun semua cold storage itu diisi gitu. Nah, tapi kan para pemilik cold storage belum tentu juga mereka mau beli semua kan. Nah, kalau harganya ikannya kualitasnya nggak bagus, belum tentu mereka mau beli. Nah, jadi kalaupun penuh hanya 99 ton yang tertampung. Nah. Jadi mau nggak mau memang harus ya ada pembuangan seperti kemarin karena kualitas memang sudah buruk begitu ya Pak. Ya, di kondisi lain ini para pemilik cold storage ini pernah juga komplain ke kita sebetulnya, ya kan? Di saat ikan nggak ada, mereka komplain, Pak, kami nggak ada ikan nih. Dari mana kami dapat ikan nih? Rugi juga kami, ya kan? Cold storage kan listrik harus tetap dibayar, ya kan? Pekerja ini juga minta bayaran terus. Jadi kalau nggak musim ikan, mereka juga rugi. Jadi sebenarnya fungsi kami ini pemerintah ini memang menjaga keseimbangan ini emang, ya kan? Kalau terlalu banyak cold storage, ikannya nggak ada, kasihan juga, ya kan? Nah, kalau banyak produksi, cold storage nggak cukup, gitu. Kan keseimbangan. Dan ini kejadian yang melimpah-limpah ini kan 1-2 hari, gitu kan? Nah, jadi bagi cold storage sebenarnya mereka ini hal yang biasa, ya kan? Nah itu dia. Dan bagi nelayan pun tadi dijelaskan oleh Pak Panglima, sebetulnya seandainya kualitasnya masih bagus, pasti ikannya laku. Nah ini soalnya ikannya nggak laku lagi, memang nggak layak. Kondisinya memang sudah tidak layak dikonsumsi begitu ya, sudah lembek tadi, malah sudah tidak higienis begitu ya. Baik. Pak Rizky, tanggapan dari DPR ya dengan kondisi ini, walaupun hanya beberapa hari kan ini tentu bisa jadi, kemarin tuh sempat jadi ya ini kayak ada pro kontra, kemudian ada polemik di masyarakat juga begitu. Seperti apa Pak? Terima kasih kesempatannya Mbak. Jadi kalau saya dari DPRA ngelihatnya kita nggak bisa case by case, tapi kita ngelihatnya secara overall sepanjang tahun. Beberapa tahun sebelumnya ya sebenarnya layak diapresiasi kinerja Kadis Perikanan saat ini. Dulu kan bicara harga ikan murah ini nggak seasonal, cuman di akhir tahun di waktu-waktu tertentu dan nggak cuma di tempat-tempat tertentu. Malah hampir di seluruh pelabuhan di Aceh itu pada saat ikan itu harganya memang berantakan harganya. Nelayan memang cenderung lebih sering merasa rugi. Ya manajemen udah banyak diperbarui, banyak di-update sama Pak Kadis. Cold storage milik pemerintah yang mangkrak udah diserahkan ke swasta, sudah diperbaiki. Jadi banyak perbaikan lah untuk kondisi tata kelola perikanan di Aceh. Kata puas belum cukup puas, masih banyak yang perlu diperbaiki, masih perlu banyak yang di-upgrade, inovasi-inovasi lain mungkin yang lebih bisa mengurangi resiko-resiko hal terjadi seperti ini. Mungkin kalau saya penekanannya Pak Kadis kan sebagai masukan juga, hilirisasi daripada produk perikanan ini selain untuk ekspor juga kayaknya bisa menjadi satu konsentrasi kita bersama. Kalau bisa kolaborasi dengan UMKM kah atau industri-industri kecil menengah yang fokus dengan bahan baku perikanan, bisa menimbulkan brand atau produk-produk yang bisa menyerap hasil tangkapan nelayan kita dengan nilai jual yang lebih baik. Mungkin kolaborasi dengan dinas koperasi UMKM atau apa gitu. Jadi kita kerja bangun Aceh ini kan nggak bisa sektoral, nggak bisa parsial satu gitu. Jadi memang harus kolaborasi.
punya visi yang utuh bersama. Jadi insya Allah mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Bisa Tapi diatasi begitu ya. pada prinsipnya kalau kita berkaca, kita pelajari Pak Panglima, dari historical data beberapa tahun sebelumnya kan, saya yakin pada saat ini udah cukup lumayan baik. Bukan berarti kita puas Pak Kadis. Perbaikan terus dilakukan. Perbaikan terus kita lakukan. Cuman mungkin ya apa yang perlu direview, apa yang perlu dievaluasi ya kita lakukan gitu. Kita sesuaikan nanti. Tadi ada juga catatan dari Pak Kadis masalah habit nelayan tadi kan, over kapasitas di Palka segala macam, itu mungkin perlu disosialisasikan juga supaya hasil tangkapan nelayan juga kualitasnya terjaga. Ya, makanya kita butuh Pak Panglima Laut yang kolaboratifnya dengan masyarakat nelayan ini juga bagus kan gitu. Jadi pada prinsipnya menurut saya ya sama-sama kita kolaborasi, kita coba bangun sama-sama. Jangan cukup sampai pada titik ini gitu. Semua case yang lain-lain nanti coba sama-sama kita selesaikan. Mungkin itu awal dari saya. Baik, Pak Miftah, ini kan kalau bicara soal nelayan, tentu ada nggak sih sebenarnya kita punya aturan terhadap nelayan kita begitu, kita ketika melakukan berlayar begitu ya. Apalagi kondisinya kan kemarin sudah terbaca dan ini setiap tahun kan terjadi ya, kapan ada ikan melimpah itu kan sudah terprediksi kapan waktunya begitu. Sosialisasi seperti apa ataupun pembinaan seperti apa sih yang dilakukan oleh Panglima Laut terhadap nelayan begitu supaya ya mungkin bisa meminimalisir begitu kondisi yang terjadi seperti saat ini? Ya, kita memang ada sosialisasi sebenarnya ya. Bukan sosialisasi, tapi sudah jadi kebiasaan kita bahwasanya ada satu model budaya kita yang sudah terbiasa. Artinya kalau pawang atau nakoda itu membawa ikan banyak, itu bangga. Oke, jadi satu kebanggaan ketika bawa pulang ikan yang banyak gitu. Jadi bangga sekali, maka di kedai kopi itu dibicarakan banyak ikan. Tapi mereka tidak, kalau di saat mereka mengetahui nilai harganya, itu mereka baru diam saja, kan? Nah, itu yang jadi budaya kita, bahwa membawa ikan itu merupakan kebanggaan dari rekong-rekong kita atau pawang-pawang kita. Ini yang menjadi budaya kita yang perlu kita robah sebenarnya kan. Bahwasanya kita sudah didukung oleh teknologi. Teknologilah yang meningkatkan nilai mutu daripada produk yang kita hasilkan, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasi. Ini butuh pendampingan oleh pemerintah sendiri dan pemerintah dan pihak kita DPR, wakil kita untuk mendampingi mereka. Nah, begitu juga dengan kami ini yang selalu setiap hari, bahkan setiap waktu bersama mereka, gitu kan. Ini yang perlu kita sosialisasikan bahwa apalagi di Aceh kita, itu teknologi itu masih ketinggalan. Dari sisi pasca panen, processing pasca panennya ketinggalan kita. Dibandingkan dengan daerah Sumatera Utara, dengan Pulau Jawa, dengan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu masih bahkan di Maluku udah ketinggalan kali kita. Kalau di daerah Maluku itu udah pakai sebagian besarnya kapal besi ya. Kalau di kita ini kapal yang masih menggunakan es balok. Jadi satu keuntungan kita, fishing ground-nya dekat. Kalau kapal di Jawa itu, di Pulau Jawa itu, mereka harus pergi melakukan aktivitas melaut operational fishing ground-nya itu sampai 10 hari. Pulangnya 10 hari. Bahkan mereka itu ada 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan di laut. Maka mereka butuh freezer dan castorit di kapal-kapal di atas 100 GT itu. Di Aceh belum ada itu. Di Aceh kita masih di range berapa nih kapalnya? Itu kalau dibuat di atas 60 GT bisa. Di atas 60 GT bisa. Dan ikan-ikan yang kita hasilkan masih untung kita itu hasil dari fishing ground yang dekat. Kita melimpah ikan karena dekat sekali kita. Begitu turun ke laut, bawa ikan 3 hari udah. Kalau orang lain pergi ke tempat kita sampai berhari-hari, 10 hari, pulang 10 hari. Nah, bahkan kalau di orang Sumatera Utara, baik Sibolga maupun Bulawan
itu menggunakan tekong kita untuk mencari ikan di tempat kita. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi satu ketinggalan kita belum punya teknologi itu. Itulah ini perlu sosialisasi, perlu pendanaan tentunya ya oleh pihak pemerintah, dan untuk masalah ini yang bisa menjelaskan nih Pak Kadis. Oke. Jadi artinya memang kita ada keterbatasan begitu ya terhadap. Kalau masalah sosialisasi seperti Pak Kadis katakan tadi, kalau kapal kapasitasnya 2 ton jangan 4 ton lah, tapi 2 ton setengah itu masih ditolerir gitu ya. Nah, tapi budaya kita itu yang sulit kita hilangkan. Semoga ke depan kita bisa berlakukan apa yang kita mimpikan ini. Artinya ini kan Pak Kadis perlu ada pembinaan, pemberian pengetahuan kepada nelayan kita juga begitu, bahwa dengan teknologi yang terbatas ini kita harus seperti apa berlayarnya begitu dan menangkap ikannya begitu. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan kita untuk memberikan pengetahuan ataupun edukasi kepada mereka? Ya, kita selalu menyampaikan kepada nelayan itu agar melakukan penanganan ikan di atas kapal ya. Karena memang kunci dari terjaganya mutu ikan itu rantai dinginnya harus terjaga. Artinya ketika selesai ditangkap di laut, itu masuk di palka, itu benar-benar dijaga rantai dinginnya. Komposisi antara es dengan ikan itu harus betul-betul dijaga. Nah, namun kan seringkali seperti disampaikan tadi, banyak ikan nggak dijaga ini, ya kan? Nah, makanya belajar di kasus ini, kita ini akan melakukan sosialisasi kembali nanti terkait dengan ini. Dan ini kita mengantisipasi prediksi kita nanti mungkin di bulan-bulan Juni, setelah selesai Lebaran Idul Adha, ini bisa jadi akan terulang kembali gitu. Nah, kita prediksi akan terulang kembali. Makanya mungkin sebelum itu kita akan lakukan sosialisasi nanti kepada nelayan, mengingatkan kembali bagaimana cara kita menangani ikan di atas kapal, sehingga ikan kita ini betul-betul nanti sampai di darat itu tetap segar, ya, jangan sampai rusak. Nah, makanya kami setuju seperti sampaikan, memang kita di Aceh hingga saat ini belum ada satupun kapal yang memiliki freezer ya, ataupun cold storage di dalam kapal. Sebetulnya kalau itu sudah ada, ini sudah selesai, ya kan? Karena ikan begitu tertangkap dari laut, masuk ke freezer, beku, simpan dalam kurumnya, itu sudah aman. Nah, itu sangat bagus dan itu yang diinginkan oleh pasar-pasar ekspor. Ya, karena itu sudah pasti mutunya terjamin, ya kan? Dan harganya pun beda. Nah, sebetulnya antara Aceh dan kita di Sibolga itu tidak terlalu jauh beda. Di Sibolga ini juga beberapa tahun terakhir ini mereka baru menggunakan freezer. Keterangan kemarin kita dari dari Kepala Pelabuhan Sibolga, saat ini katanya sudah ada sekitar 35% kapal-kapal yang di Sibolga itu menggunakan freezer di kapal, terutama yang menangkapnya jauh-jauh. Nah, bagi kita barangkali karena menangkapnya dekat, nah itu yang menyebabkan nelayan juga nggak mau menggunakan itu, karena kan biaya investasi untuk memasang freezer itu lumayan besar juga. Lumayan besar begitu. Itu sekitar 30% dari keseluruhan biaya investasi kapal. Jadi lumayan. Ya, mungkin para nelayan ini memikirkan itu kan. Padahal kalau mereka sudah punya itu dalam jangka panjang, ini sangat menguntungkan. Berarti hitung-hitungannya nelayan yang perlu dimantapkan begitu ya, supaya teknologi ini benar-benar dipahami bahwa ini akan membantu begitu ya. Tapi seperti pertanyaan dari Pak Miftah juga gitu, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Apakah bentuk dalam subsidi begitu ya untuk membantu nelayan kita supaya teknologi ini bisa jadi lebih baik? Kita punya kapal yang ada freezernya begitu, ada nggak Pak dari pemerintah sendiri? Kita sebetulnya sejak tahun 2019 dulu sebetulnya kita sudah mencoba menganggarkan ya, karena kita capek sosialisasi kepada nelayan agar mereka pasang freezer di kapalnya nggak mau ya. Nah, ini kayaknya harus kita bantu kan gitu. Nah, kita anggarkan ketika itu. Nah, saya ketika itu masih Kabid Perikanan Tangkap itu Pak, kita anggarkan untuk memasang freezer di atas kapal.
Tapi problemnya juga siapa nelayan yang mau kita pasangkan freezer, ini juga masalah. Capek kita mencari siapa nih ya kapal yang mau kita pasang freezer. Cari, akhirnya ketemu juga memang, ya kan? Nah, ketika sudah ketemu, yang namanya kita pakai uang pemerintah ini kan harus di tender, ya kan? Nah, ketika kita tender, ternyata nggak ada juga yang perusahaan yang menawar sesuai dengan kriteria, sehingga gagal tender pertama kan. Kita ulangi lagi tendernya. Nah, ketika diulangi lagi tendernya, waktunya sudah nggak cukup. Akhirnya mati anggarannya ketika itu. Ya kan? Sebetulnya sangat kita sayangkan. Padahal sudah dapat nelayan yang mau. Di tahun 2020 kita anggarkan lagi. Kami nggak putus asa kan. Saya berusaha melobi Pak Kadis ketika itu, DPR kita yakinkan, akhirnya dianggarkan lagi. Tapi ternyata di 2020 kan kita COVID. Kan? Akhirnya anggaran untuk itu direfocusing sehingga nggak sempat kita realisasikan. Sampailah akhirnya sekarang. Nah, kita sebetulnya selalu mensosialisasikan terutama kepada tuke-tuke besar, ayolah pasang freezer satu aja mungkin jadi contoh gitu kan. Saya yakin memang kalau sudah ada satu jadi contoh dan nelayan melihat ini menguntungkan, pasti diikuti. Nah, ini makanya ini saya juga menyampaikan kemarin kepada teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini barangkali bisalah nanti diupayakan kapal dari provinsi lain, entah di mana kan, ayo kita bawa kemari. Saya sudah coba komunikasi dan kami juga kemarin coba komunikasikan dengan Pak Panglima Laut, ya kita upayakan siapa kira-kira nelayan yang mau. Ini kan juga nggak mudah, karena berbeda kebiasaan tadi kan. Nelayan kita kan biasanya begitu, sudah beda ini udah beda lagi dah. Nah, ini kalau ada kementerian nanti bantu misalnya kapal di tempat lain bawa dulu kemari, kita coba. Itu sudah jadi komitmen kita dengan sebagai contoh untuk para nelayan kita. Minimal satu aja. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Aceh Bicara. Baik, melanjutkan tadi soal kapal yang punya teknologi yang bisa membantu nelayan kita untuk bisa melakukan freezer di kapal begitu. Ini kan tadi Pak Kadis bilang bahwa kita sedang mengupayakan dari kementerian bahwa nanti akan ada kapal contoh begitu kepada nelayan kita. Nah, kalau dari sisi mengundang investor begitu Pak, untuk bisa mungkin ada kapal yang bisa dibantu oleh investor di Aceh begitu, itu ada nggak ke arah sana? Ya, saya kira peluang untuk itu juga cukup terbuka lebar. Kita menyampaikan kepada para calon investor
karena kan daerah penangkapan kita ini relatif dekat, ya kan? Jadi kalau ada investor yang mau membangun kapal baru dengan teknologi itu, saya kira cukup menguntungkan, karena daerah penangkapan kita juga ditangkap oleh nelayan-nelayan dari provinsi lain nanti, ya kan? Tentu kalau kita di sini duluan kita yang menangkap, ya kan? Ya, betul, betul. Tentu akan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Dan ini karena ikan melimpah tadi kan, kita syukur juga memang nih jadi perhatian Pak Menteri Kelautan akhirnya kan. Nah, Pak Menteri Kelautan itu bahkan mengirimkan tim lengkap kemarin untuk melihat sebenarnya apa sebetulnya yang terjadi di Aceh. Jadi sebenarnya menurut informasi yang kita terima dari mereka kemarin, ini halnya juga terjadi di provinsi lain, tapi hebohnya nggak seperti Aceh ini, ya kan? Hebohnya nggak seperti Aceh ini, kata mereka, kata mereka. Tapi syukur ya, ini perhatian Pak Menteri, sehingga tadi muncul ide itu, ya kan? Bagaimana agar ada kapal yang bisa menjadi contoh nantinya di Aceh. Oke, saya ke Pak Rizky soal investor ini. Kalau bicara soal potensi sumber daya ikan ini kan memang ini salah satu potensi yang besar kita Provinsi Aceh, dan ini sebenarnya punya peluang besar juga untuk meningkatkan ekonomi kita, begitu ya. Apa sih yang bisa dikatakan dari DPR sendiri untuk mewakili masyarakat kita bahwa nelayan ini sebenarnya kita perlu teknologi yang lebih baik sehingga investor juga bisa hadir begitu, tapi kan untuk mendatangkan investor ini juga perlu menguatkan kepercayaan kepada mereka bahwa dengan potensi yang ada ini benar-benar bisa menguntungkan mereka nantinya begitu. Nah, kalau tanggapan Pak Rizky gimana, Pak? Jadi gini, Mbak, ini perspektif saya, mayoritas masyarakat Aceh di pesisir pantai ini kan jumlahnya luar biasa. Rata-rata nelayan kita hidupnya tuh memang middle ke bottom, di rata-rata tuh di bawah menengah. Betul. Kecuali beberapa nelayan yang memang udah profesional dengan kapasitas modal yang besar, tapi itu juga jumlahnya terbatas. Rata-rata itu nelayan tradisional dengan kemampuan terbatas, dengan ekonomi yang terbatas. Makanya saya selalu menekankan ke Pak Kadis, ini yang diurusin bukan cuma nelayan, tapi ranking angka kemiskinan Aceh yang terus-menerus itu dikontribusikan oleh kemampuan nelayan masyarakat Aceh. Karena dua ini penyumbangnya, satu nelayan, satu lagi masyarakat tani kita. Karena dua ini yang mayoritas di Aceh. Jadi kalau kita kembali nanti dengan tanggung jawab Pak Kadis, dengan support biaya dari pemerintah nggak balance nih, Mbak. Jadi beban yang ditanggung besar, sementara anggaran yang disediakan untuk menyelesaikan problem besar di perikanan itu sangat terbatas. Saya tahu dan paham betul karena kebetulan saya mitranya Pak Kadis. Makanya satu sisi bukan berarti SKPA lain nggak penting, nggak prioritas. Tapi kita bicara untuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan Aceh, ada dua sasaran penting yang memang betul-betul kita harus berkonsentrasi penuh. Satu perikanan, satu pertanian. Itu versi saya. Mungkin kalau untuk penambahan satu lagi itu UMKM, yang sekarang memang lagi digalakkan pemerintah pusat. Bicara investor, saya rasa itu hukumnya hukum dagang, Mbak. Dia berjalan secara natural deh, secara alami pada saat memang potensinya ada, opportunity-nya muncul, pasti mereka hadir tuh. Ada gula, ada semut tuh, Mbak. Cuman mungkin inisiatif Pak Kadis memprakarsai itu, mungkin itu sebagai bagian dari stimulus untuk mempermudah, memacu timbulnya investor dari luar. Apakah mungkin dari pihak perizinan, kondusivitas keamanan, segala macam. Dia banyak hal kan, nggak bisa jadi satu perspektif. Yang pada intinya menurut saya pemerintah Aceh dalam artian eksekutif nih, ini harus fair nih masalah budgeting anggaran nih. Jangan cuman bebannya besar, tapi support anggarannya nggak sesuai sama kapasitas beban. Ini kalau nanti bisa dibuka lebih detail sama Pak Kadis.
berapa luas garis pantai Aceh ini, berapa ribu kapasitas nelayan Aceh, berapa banyak yang nilai kehidupannya itu udah di atas rata-rata ekonomi standar lah. Nah, langsung tuh kebuka tuh datanya. Baru kita bisa bicara berapa anggaran yang layak untuk support nelayan di Aceh. Dah, yang selama ini berjalan seperti apa? Makanya saya dalam hal ini, biarpun kita ada fungsi controlling, kita coba objektif dan fair menilainya. Nggak saling tuding menuding, kita lebih coba bangun sinergisitas dengan SKPA terkait agar bicaranya solutif, membangun kan. Kalau kritik pun kritik produktif lah, yang kita generate ini untuk ngebangun supaya Aceh ke depan lebih baik. Itu mungkin, Mbak. Tapi kalau sejauh ini Pak Kadis, kita dari anggaran benar-benar harus ekstra begitu memanfaatkannya sehingga ya solusi yang sebenarnya yang bisa dilakukan itu jadi terhambat ataupun menjadi kendala. Ya, kalau masalah anggaran ini kan sebetulnya lebih paham Pak anggota DPR lah. Tapi kan karena yang melaksanakan adalah dari dinas gitu kan, jadi berasa uangnya itu cukup apa enggak kan dari dinasnya ya Pak? Memang sudah pasti kami berharap sebetulnya nelayan dan petani ini jangan hanya dijadikan semacam komoditas politik, kan? Ini kan sering sekali memang ya ini yang paling miskin nelayan, miskin petani, tapi justru perhatian ke mereka sangat kecil, ya kan? Tapi kami sebagai eksekutif ini, apalagi kami di dinas, ya kami tetap berupaya memang mengusulkan bagaimana agar anggaran cukup. Cuman kita juga paham barangkali kan kita bagian dari pemerintah Aceh ini barangkali ada juga hal-hal yang memang tidak kalah urgennya kan. Ya, tapi kita ya harapkan memang adalah perhatian tuh terutama khusus terhadap, begitu ya. Tetap jadi prioritas karena tadi udah disampaikan oleh Pak Rizky bahwa sebenarnya perikanan pertanian ini kan nomor yang memang menyokong ekonomi kita. Mestinya begitu. Kalau petani nelayan sejahtera sudah pasti Aceh sejahtera kan? Karena itu yang selama ini dianggap problem kita ranking 1 terus gitu kan. Jadi maunya ini bisa memang menjadi salah satu solusi begitu untuk memperbaiki ekonomi kita. Baik, makanya kami pasang tagline tuh perikanan maju Aceh sejahtera. Kan? Karena itu tadi problemnya. Baik. Pak Miftah, ini kan kalau kita bicara soal sektor perikanan ini sebenarnya banyak usaha yang bisa jadi turunannya begitu ya. Ketika kemarin itu melimpah, itu kan sebenarnya bisa salah satu tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rizky, UMKM begitu ya. Kan kita sebenarnya ada produk UMKM berupa kemamah, ikan kayu begitu. Kemarin ini nggak bisa dimanfaatkan sama sekali atau seperti apa kondisinya, Pak? Ya, betul. Contohnya kalau produk pasca panen itu, ikan terutama. Kalau kita buat ikan mamah itu kan ikan juga dipilih. Bukan ikan yang lembek, bukan ikan yang sudah off gear kan. Biasanya ikan mamah itu, apalagi yang sekarang yang dikonsumsi dibawa berhaji. Itu yang kualitasnya punya kualitas bagus. Dan itu kemarin tuh, dan untuk tingkat yang dibawa ikan mamah itu biasa harganya di atas 10.000 ke atas. Itu masih bagus lah. Untuk solusi saya rasa yang ikan-ikan yang off-gear ini, kita sudah sepakat kemarin dengan Pak Kadis atas saran beliau, kita buat sejenis tepung ikan, Pak Kadis. Jadi Pak Kadis, bagaimana kata Pak Kadis, kalau ikan ini kita hasilkan untuk jadi tepung ikan. Karena kebutuhan tepung ikan itu banyak sekali. Kalau angkanya Pak Kadis yang tahu itu, berapa ton itu yang tahu beliau. Dan setiap tahun kita harus mengimpor, setiap hari harus mengimpor dari Medan, Sumatera Utara, untuk kebutuhan pelet ikan lele, untuk ternak, untuk udang ya. Nah, itu pakan udang itu harus kita impor dari Medan. Masalahnya kalau kita buka peluang untuk UMKM ini untuk tepung ikan ini, kita tidak ada bahan bakunya musiman. Seperti saat ini ya ada lah, tapi yang dibuang kemarin 7 ton atau 20 ton katakanlah, yang kita butuhkan ratusan ton itu. Ratusan ton malah sebenarnya gitu ya. Wah, artinya memang kecuali kita buat produk-produk rumah tangga dengan memberikan kepada masyarakat mesin-mesin giling untuk tambaknya sendiri masing-masing, itu mereka
beli, begiling sendiri, baru diberi untuk peternakan mereka, apakah ternak lilit atau ternak udang gitu. Perlu ada inovasi memang Ya, sebenarnya inovasi. untuk menciptakan inovasi-inovasi baru ini juga perlu pendukungnya lagi Ya. gitu ya Pak. Jadi banyak sih rentetan yang harus Itu diberikan simultan kepada namanya, saling berhubungan. Jadi, Oke, baik. Ini yang juga disebut dengan kolaborasi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Rizky bahwa sebenarnya kalau dengan berkolaborasi banyak hal yang bisa menjadi solusi. Menarik memang kalau soal ikan ini juga sebenarnya bisa mengatasi masalah ekonomi mulai dari mengurusi masalah stunting yang itu juga jadi kasus kita sekarang gitu ya. Nah, ikan sebenarnya bisa jadi solusi begitu. Nah, kolaborasi seperti apa sih yang udah dibangun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pak untuk masalah ini dengan Dinas Koperasi kah, untuk UMKM kah, ataupun dengan masalah stunting ini sendiri begitu, ada nggak sih Pak? Ya, jadi sebetulnya kami kan selaku Dinas Kelautan dan Perikanan, ini memang tugas utama kami bagaimana caranya meningkatkan produksi. Nah, itu tugas utama kita sebetulnya kan. Nah, kalau produksinya sudah banyak, itu sebenarnya salah satu keberhasilan kita. Karena memang salah satu indikator kita dalam RPJM itu juga seberapa banyak bisa kita produksi. Nah, namun setelah kita produksi ini kan perlu kita pikirkan nih, mau kita bawa kemana. Betul. Ya kan? Kita juga membina memang UKM-UKM pengolah ikan, itu kita lakukan beberapa ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu istri-istri nelayan, kita bina mereka agar bisa mengolah hasil tangkapan ikan ini jadi nugget, jadi bakso, ya kan, dan macam-macam olahan. Nah, oleh karena itu memang kita sangat berharap juga memang bantuan dari instansi lain, dalam hal ini dinas-dinas terkait lah kan. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Rizky tadi, tidak bisa sendiri memang kita nih. Nah, maka mungkin apakah mereka harus berkelompok, membentuk koperasi, tentu ada instansi lain yang membantu mereka kan. Kemudian di sisi perdagangannya tentu ini juga kita sangat berharap ada instansi yang terkait untuk membantu perdagangan. Jadi sebenarnya kalau kayak kemarin ikan ini nggak terserap pasar semua, ini ya sebenarnya tanggung jawab bukan hanya kita perikanan kan. Betul. Jadi perdagangan ini kan harus ya kolaborasi lah. Betul, Tapi seperti- untuk sekarang ini kolaborasi ini semua stakeholder yang berkaitan ini dengan tangan terbuka nggak sih sebenarnya Pak untuk melakukan kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan saat ya ini? kalau posisi kami kan nggak bisa memaksa orang lain. Kan? Oke. Ya, paling-paling yang bisa kami ajak ya memang betul-betul sangat dekat dengan kami para pengusaha, ya kan, para pengolah yang memang selama ini kita berkolaborasi, para pemilik kostorip, para pengangkut ikan yang bawa ikan keluar, ya kan, kemudian para pembudidaya ikan lele, para pembudidaya ikan kakap, kerapu. Nah, ini kita kolaborasikan kalau itu. Makanya kemarin di samping kita aktif mencari pasar di luar, kita juga aktif menghubungi para pembudidaya, Oke. ya kan? Lagi ada budidaya nggak, gitu kan? Jadi kita coba juga pasarkan ke mereka, ini lagi ada ikan, kami siap antar, ya, sampai begitu kita kan. Nah, cuman kan mereka stoknya juga nggak boleh banyak-banyak, terlalu banyak di stok nanti bau di tempat dia malah kan. Nah itu jadi, Oke, tapi kita tetap berupaya memang untuk melakukan kolaborasi dan pembinaan terutama kepada para pengolah ikan. Pak Rizky, ini kan tentu ada perlu support dari DPRA juga begitu untuk menyatukan misi semua eksekutif yang berkaitan dalam menyelesaikan solusi memberikan solusi kepada permasalahan Aceh begitu. Tentu apa yang bisa dilakukan oleh DPRA begitu untuk menyambungkan stakeholder ini supaya berkolaborasi menghasilkan satu solusi yang benar-benar bisa mengatasi persoalan, salah satunya adalah nelayan ini. Jadi gini Mbak, kita kemarin ada ngerjain pilot juga di Komisi 2. Kita panggil itu pihak perbankan, BSI dan Bank Aceh kemarin yang kita undang. Dan Dinas UMKM, Koperasi, Peternakan, sama Pertanian. Kemarin tuh lupa diundang SKPA Pak Ali Perikanan. Karena kita sadar dan kita paham kondisi support keuangan pemerintah untuk SKPA terkait dengan kondisi mereka ini SKPA yang berkaitan ekonomi secara langsung di masyarakat, ini nggak bisa bergantung penuh dengan APBA. Harus ada support swasta, ada support perbankan. Kita udah coba duduk,
keluar muncul istilah-istilah off-taker, agregator lah segala macam. Mungkin itu juga nyambung nanti tuh di perikanan gitu. Hal-hal ini mungkin memang bukan mendiskreditkan salah satu pihak stakeholdernya, tapi memang problem terbesar di Aceh itu salah satunya ego sektoral, SKPA terkait. Ini dalam tanda kutip ya, bukan untuk mendiskreditkan. Tapi memang faktanya seperti itu. Nah, kita jarang ngelihat satu masalah secara komprehensif. Jadi ngelihat masalahnya parsial, selesai masalahnya juga secara parsial. Makanya ini sebenarnya kita punya kapasitas kadis-kadis kepala SKPA ini yang cukup baik, cukup mantap gitu. Cuman mungkin itulah nilai leadershipnya itu jangan cuman sekedar di ruang lingkup beliau, tapi ngelihat Aceh secara lebih luas gitu, secara spektrum untuk solutif gitu, solusi bersama gitu. Kita nggak perlu hero di sini, kita perlu teamwork yang bagus. Kita bagaimana cara bawa Aceh keluar dari keterpurukan, kan itu Mbak. Artinya di sini juga perlu ada yang namanya perbaikan komunikasi begitu ya antar kepala dinas lah begitu ya untuk bisa ya karena kan untuk menyampaikan komunikasi tidak masalah Mbak. Komunikasi tidak masalah. Artinya kan sebenarnya mudah kalau komunikasi tidak masalah. Bicara ya? ego sektoral ini bicara otoritas Mbak. Oke. Jadi bicara otoritas berarti otoritas tertinggi lah yang bisa menjadi icebreaker urusan ini. Agar Pak Aliman bisa offset, marahin dikit kadis-kadis terkait yang bisa tampung hasil perikanan Pak Aliman tapi nggak ditampung, kan seperti itu Mbak. Mungkin Bu Cut kadis pertanian nih hasil pertaniannya yang nggak dieksekusi sama perdagangan atau sama industri atau sama UMKM, ini agak harus ini. Ya prinsipnya kita saling menerima bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama. Ini bukan tanggung jawab salah satu pihak. Ini tanggung jawab bersama, bagaimana kita sama-sama bisa keluar dari masalah ini. Aceh bisa jadi lebih baik ke depan, lebih maju. Keluar dari angka-angka yang selalu kita bilang paling miskin gitu. Itu poinnya Mbak. Nah ini kan jadi, ini juga ya, di nelayan kita ya Pak Miftah ya, ketika kita, karena nelayan tadi dari middle ke bawah gitu ya, dari menengah ke bawah ekonominya kan ini jadi satu. Wah, ini kita tuh minta perhatian khusus sih sebenarnya dari pemerintah begitu ya, supaya apa yang menjadi solusi dari pemerintah ini benar-benar membantu nelayan gitu. Nah, sejauh sedikit ini, Mbak, sorry Mbak, saya potong sedikit kan. Ini sampel kecil aja lah. Tadi seperti dijelaskan sama Pak Panglima Laut, ada produk bakso ikan segala macam. Mungkin secara produksi udah oke. Tapi apa kita punya yakin si ibu-ibu nelayan tadi punya kapasitas memasarkan itu? Apa mereka paham packaging yang bisa diterima oleh pasar? Ini hal-hal kecil kadang-kadang yang nggak pernah diurusin secara detail gitu. Jadi ya parsial gitu, nggak selesai. Dah, memang itu bukan tanggung jawabnya Pak Aliman selaku SKPA. Memang ada bidang terkait. Ada dinas UMKM, ada dinas industri yang memang mereka udah makanannya itu packaging segala macam, distribusi barang, marketing segala macam. Melalui forum ini kita boleh coba tanya Pak Aliman, kira-kira ada nggak tuh sampai saat ini komunikasi itu? Ada nggak sih Pak komunikasi untuk itu? Mungkin belum. Ada. Perlu ditingkatkan lagi. Ya, itu. Jadi Pak Miftah sebenarnya efektivitas dari program yang diberikan oleh pemerintah ini benar-benar diharapkan oleh masyarakat nelayan, begitu ya? Untuk kita berharap sektor perikanan. Kalau kita bicara masalah perikanan, masa depan Aceh ini ada di laut. Di darat kan udah habis semua, tambang semua. Sekarang di laut semua beralih, tambang ada di laut. Masa depan ikan ada di laut, pangan kita ada di laut, ya kan? Cuma masalahnya sekarang anak-anak kita ini jadi nggak makan ikan lagi, dah makan Kentucky. Padahal ini solusi untuk masalah stunting kita saat ini gitu ya, kan? Untuk perbaikan gizi gitu ya. Sedikit yang makan ikan di Aceh. Padahal melimpah. Kalau dibaca apa namanya statistiknya, itu Aceh mungkin termasuk daerah yang paling
sedikit lah konsumsi ikan. Iya. Oke, jadi ini jadi satu masalah lagi. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin sebagai closing statement juga dari setiap narasumber nanti saya minta, kita mulai dari Pak Miftah, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Kita berharap kepada semua pihak agar masalah ini tetap kita perhatikan secara bersama ya, terkait dengan masa depan Aceh ada di laut tadi. Bahwasanya terkait dengan masalah produktivitas SKPD terkait biaya atau dananya ditingkatkan, karena kami butuh nelayan ini teknologi yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Itu yang sangat kami butuhkan. Di samping kelembagaan kita juga perlu ditingkatkan ataupun dijaga secara bersama ya. Ini yang kita butuhkan sehingga gizi-gizi anak kita juga dengan makan ikan segar juga akan meningkat EQ-nya kan, itu sangat kita butuhkan untuk di Aceh. Generasi emas kita bisa hadir di 2045 Pak ya. Oke. Pak Rizky. Ya, saya posisinya kan legislatif, Mbak. Tugasnya sesuai fungsi kami ya, pengawasan, budgeting, legislasi kan. Kami support penuh. Kita support penuh. Ya, pada intinya seperti tadi Mbak, kita ini nggak bisa jalan sendiri. Yeah. Kita butuh kolaborasi, kita butuh jiwa besar. Cara pandangnya kita rubah. Cara pandangnya coba kita buka lebih open mind. Supaya bicara teknologi, bicara segala macam itu kita diskusikan secara komprehensif dan bisa jadi solusi yang baik untuk Aceh ke depan. Oke, baik. Dan terakhir dari Pak Kadis, silakan Pak. Ya, terkait dengan stunting sebenarnya yang disampaikan tadi, sebetulnya kita Aceh ini itu konsumsi ikan kita itu sudah di atas rata-rata nasional. Ya. Kalau nasional itu 59 kg per kapita per tahun, kita sudah mencapai 62 kilogram per kapita per tahun. Nah, hanya saja memang ini banyak masyarakat kita yang terutama berada di wilayah pesisir itu sudah nggak suka lagi makan ikan, lebih suka makan mie barangkali kan. Nah, ini yang problem juga memang kan, sehingga barangkali untuk program penurunan angka stunting juga lifestyle-nya sudah berubah ya sudah Pak? Berubah lifestyle. Padahal kan Jepang saja itu tingkat konsumsi ikannya mencapai 150 kg per kapita per tahun. Makanya Jepang itu bagus kan, orang-orangnya cerdas-cerdas dan fisiknya juga sudah tinggi-tinggi, nggak lagi seperti dulu. Nah, maka ini mungkin perlu kita sosialisasikan lagi. Makanya kami punya program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, sampai sekarang itu masih kita jalankan. Bukan hanya di daerah-daerah yang yang di pedalaman, justru sekarang paling banyak kita sosialisasikan di daerah pesisir agar mereka mau makan ikan kembali. Gitu. Baik. Nah, kemudian kita di Dinas Kelautan dan Perikanan ini kan tugas utama kita tadi bagaimana menghasilkan produksi yang banyak. Namun memang tidak lupa kualitas. Nah, itu memang yang menjadi PR kami dan ini akan terus kami lakukan. Dalam waktu dekat ini kami akan mensosialisasikan dan rencananya ini khusus di PPS Kutaraja, Lampulo akan kita rekrut nih para ABK yang menangani ikan di atas kapal itu akan kita latih nanti bagaimana mereka menangani ikan di atas kapal. Ini solusi konkretnya mungkin untuk waktu singkat ini. Baik. Dan juga kita berencana memang ini ada membuat semacam pabrik tepung ikan, walaupun mungkin nggak terlalu besar. Karena setelah analisa kita tadi sebetulnya kan kalau terlalu besar juga nggak cukup bahan bakunya nanti, karena hanya beberapa hari kan. Nah, tapi itu perlu kita coba juga, ya kan? Apakah itu menjawab? Karena ini
harapan publik juga banyak ke situ, Baik, ya kan? baik. Jadi akan kita coba juga tuh, Baik. insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Terima kasih Pak Aliman, Pak Rizky dan juga Pak Miftah atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bahwa sumber daya ikan yang melimpah di Aceh ini sangat mampu untuk menyokong ekonomi yang ada di Aceh. Tentu perlu ada program prioritas dan kemudian kolaborasi dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu nelayan kita menghasilkan dan mendapatkan ikan yang berkualitas. Dan akhirnya saya Ida Almadadi dan kru bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.